Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah untuk kita hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 15, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah dengarkan bahwa topik minggu ini adalah merdeka dari perbudakan. Topik ini, khotbah ini mempersiapkan kita untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia besok yang ke-75 tahun. Jadi, karena negara kita akan memperingati Hari Kemerdekaan, tentu gereja juga menyatakan perannya dengan mengambil atau melalui renungan, sebagaimana renungan hari ini mengingatkan bahwa kita harus memerdekakan orang lain. Sebagai orang yang merdeka harus memerdekakan orang lain. Sebagai orang yang merdeka harus bertanggung jawab memakai kemerdekaannya. Sebagai seorang yang merdeka harus menentang perbudakan atau penjajahan di tengah dunia ini. Itulah tugas kita. Maka firman ini kita lihat mengajak kita merdeka dari perbudakan. Merdeka sebagai orang yang merdeka bertugas memerdekakan, bertanggung jawab dengan kemerdekaannya, memakai kemerdekaannya dengan baik
dan juga melepaskan orang-orang dari penindasan. Dan tentu kita sudah dengarkan tadi itu dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Di situ tugas orang yang merdeka, di mana Tuhan mengingatkan bahwa puasa yang Dia kehendaki bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Ada orang mengatakan kalau puasa itu bisa tidak makan, tidak minum, selesai. Itu tidak cukup. Puasa yang berkenan kepada Tuhan adalah apabila membuka belenggu kelaliman. Nah, tugas orang yang merdeka, yang telah dilepaskan dari perbudakan. Kita sudah dilepaskan, kita sudah merdeka 75 tahun. Tentu mungkin kita tidak ingat bagaimana kejamnya penjajahan pada saat itu. Tetapi kita tahu melalui sejarah, apalagi penjajahan Jepang, begitu kejam, yang terkenal dengan istilah Romusa, di mana banyak korban karena kekejaman, kebengisan mereka pada zaman itu. Nah, sebagai orang yang sudah merdeka tentu kita punya tanggung jawab. Secara khusus tadi Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 tadi, tugas kita memerdekakan orang yang tertindas, orang yang teraniaya, memecah roti kepada orang yang lapar, membawa ke rumah orang yang miskin yang tidak punya rumah, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara. Misalnya ada orang yang butuh, ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, jangan pernah menyembunyikan diri, jangan pernah menjauhkan diri, tetapi sebagai orang yang merdeka, bantu, tolong, berikan yang terbaik. Itulah pesan ayat untuk kita hari ini. Dan kita akan selidiki lagi lebih dalam, lebih jauh makna dari ayat ini untuk kita. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita sebagai seorang yang merdeka. Yang pertama, dalam ayat yang ke-12, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang yang merdeka. Apabila ada orang yang menjual dirinya, mengapa dia sampai harus menjual dirinya? Mengapa dia harus memberikan dirinya untuk diperlakukan sebagai seorang budak? Bisa saja dia terlilit hutang, tidak sanggup lagi membayar hutangnya, maka dia memberi dirinya, menjual dirinya untuk menebus hutangnya. Artinya orang yang seperti ini memang benar-benar dalam kondisi yang butuh pertolongan. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa dia pakai untuk membayar, untuk menghindarkan dirinya dari perbudakan. Tentu dia butuh pertolongan. Nah, apa yang harus dilakukan kepada orang yang benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan? Tuhan memberikan hukum, memberikan aturan supaya jangan orang memanfaatkan kesusahan orang lain untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Jangan ada orang memakai penderitaan orang lain sebagai kesempatan menarik untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Karena itulah Tuhan memberikan hukum. Kalau kita lihat tadi pada ayat yang terakhir, justru dikatakan janganlah susah melepaskan mereka, karena ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang harian. Jadi Tuhan memang benar-benar peduli kepada orang-orang yang seperti ini, yang benar-benar tidak mampu lagi,
yang benar-benar tidak bisa lagi untuk hidup bagi dirinya sendiri dengan mandiri. Kalau ayat terakhir tadi justru harus diberi upah 2 kali lipat dari pekerja harian. Kalau dia bukan budak berarti seperti biasa upah hariannya. Tetapi kalau dia sudah menjual dirinya menjadi seorang budak, harus dibayar 2 kali lipat upah hariannya. Nah, itu satu bentuk kepedulian Tuhan untuk menjaga martabat manusia. Jadi tidak boleh ada memanfaatkan keterpurukan, persoalan, penderitaan orang lain, tetapi kita diingatkan untuk membantu mereka, meringankan beban mereka, bahkan upahnya harus dibayar 2 kali upah dari upah harian. Kemudian kalau dia menjual dirinya, dikatakan tadi, maka Tuhan memerintahkan bahwa mereka hanya boleh menjadi budak atau mereka hanya boleh bekerja selama 6 tahun. Nah, jadi mereka tidak boleh kita perlakukan sebagai pekerja atau budak selama-lamanya. Tadi upahnya harus 2 kali lipat dari upah harian yang pada umumnya, baru dia hanya boleh bekerja selama 6 tahun. Dan tahun ke-7 dia harus dilepaskan, dia harus dimerdekakan. Jadi ada batasan waktu. Ada batasan waktu di mana dia mengalami kesusahannya. Jadi dia tidak boleh terus-menerus dalam penderitaannya. Kita harus memberikan dia kesempatan untuk keluar dari pergumulannya, dari persoalannya, dari penderitaannya. Tuhan membatasi dari sudut waktu hanya bisa sampai 6 tahun. Dan kita bersyukur saat ini penindasan, perbudakan sudah tidak ada lagi di zaman kita. Perbudakan tidak ada lagi karena sudah banyak undang-undang atau hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga perbudakan itu tidak boleh lagi terjadi. Hukum yang menjaga, hukum atau aturan yang menjaga supaya satu dengan yang lain memiliki hak yang sama. Harus memiliki hak yang sama dan harus saling menghormati sebagai sesama manusia. Nah, kalau begitu yang menjadi pertanyaan tadi, kami dikatakan sebagai orang yang merdeka harus memerdekakan. Tadi saya sudah ingatkan ada tugas-tugas kita. Dan banyak orang secara fisik tidak lagi terpenjara, tidak lagi ditindas, tidak lagi diperbudak, tetapi bisa saja dia sebenarnya terbelenggu, terikat, terpenjara, diperbudak oleh persoalannya, oleh masalahnya, oleh kemiskinannya, oleh obat-obat terlarang, oleh penyakit yang tidak sembuh, sehingga memperbudak dia tidak menjadi orang yang merdeka. Nah, tugas kita melepaskan mereka, menolong mereka, supaya mereka keluar dari persoalannya. Dan yang berikutnya kita lihat dari ayat ini, untuk menjaga martabat sesama manusia, supaya mengetahui bahwa mereka juga orang-orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, mereka harus ditolong. Kita baca dalam ayat 13, dikatakan di sana, apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, jangan engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Jangan melepaskan dia dengan tangan hampa, tetapi engkau harus dengan limpahnya memberikan
dia dari apa yang kita terima dari Tuhan. Jadi ketika seseorang sudah melepaskan, udah sampai 6 tahun, ya udah dibebaskan. Ternyata tidak seperti itu. Setelah 6 tahun dia menjadi budak atau bekerja, jangan dibiarkan dia merdeka tanpa bekal untuk hidupnya. Mengapa dia harus dibekali? Karena dia keluar, dia tidak punya apa-apa. Dia harus menjual dirinya untuk membayar hutangnya. Nah, ketika dia keluar, dia tidak boleh kita biarkan dengan tangan hampa, tetapi dia harus dibekali supaya dia bisa mandiri. Dia harus dibekali supaya dia tidak lagi menjadi budak bagi orang lain. Karena kalau dia nggak punya apa-apa, dia merdeka, bisa saja karena dia nggak punya apa-apa, dia menjadi budak bagi tuan yang lain. Nah, jadi untuk memutus mata rantai perbudakan itu sendiri, Tuhan mengatakan ketika dia sudah engkau lepaskan, ketika dia sudah engkau merdekakan, berikan dia bekal. Dan bekalnya ini pun tidak boleh asal ada. Bekalnya apa dikatakan tadi? Dengan limpahnya. Berarti harus cukup untuk dia bertahan hidup. Untuk sampai dia bisa kembali memulihkan dirinya sendiri. Jadi memberikan dia bekal yang sesuai dengan berkat yang kita terima supaya dia bisa menjalani hidupnya lebih baik lagi. Nah, ini tugas kita. Ternyata menolong tidak hanya sekedar menolong, tapi bagaimana dia bangkit dari persoalannya, bisa dia berdiri di atas kakinya sendiri, bisa menjadi orang yang mandiri, sehingga dia tidak lagi menjadi budak, tetapi dia sungguh-sungguh sepenuhnya menjadi orang yang merdeka. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Sebagai orang yang merdeka, memang benar-benar sedaya mampu kita dari berkat yang kita terima harus bisa membantu mereka, bahkan bisa mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri dan tidak lagi jatuh kepada perbudakan yang baru. Nah, yang ketiga yang kita lihat lagi dari ayat ini, haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di Mesir dan engkau ditebus oleh Tuhan Allah. Israel diingatkan bahwa mereka juga pernah menjadi budak. Dan Indonesia juga pernah menjadi budak, terjajah. Tetapi kita sudah dilepaskan. Dan secara pribadi kita juga pernah diperbudak oleh dosa, tetapi dilepaskan, ditebus oleh Tuhan Yesus melalui penebusannya di kayu salib. Nah, mengapa ini harus diingatkan? Ingat bahwa engkau dulu adalah budak, tetapi ditebus oleh Tuhan. Nah, saat ini kita juga diingatkan bahwa dasar kebaikan, dasar pembebasan, dasar kita menolong orang lain karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Dasar kita melakukan kebaikan kepada orang lain karena Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kalau saya berikan kebaikan kepada orang lain, bukan karena dia baik kepada saya, bukan karena dia pernah menolong saya, bukan karena dia orang yang saya kenal, tapi semata-mata setiap perbuatan baik, setiap hal yang kita lakukan bagi orang lain, dasarnya adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada saya. Karena itu saya harus berikan kepada orang lain. Karena Tuhan sudah menebus saya, maka saya juga harus membuat orang lain bangkit, membuat orang lain mengalami sukacita seperti yang saya alami. Jadi dasar kita menjadikan
kita sebagai seorang yang merdeka dan memerdekakan orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita. Karena itu kita tidak peduli apakah orang itu menghargai kebaikan saya, apakah orang itu mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan, apakah mereka melihat kebaikan-kebaikan atau karya yang sudah saya lakukan. Itu tidak lagi menjadi fokus kita, tetapi fokus kita adalah Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada saya, maka saya akan peduli juga, menolong juga orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, kita lihat dari ayat ini, orang yang memberikan pertolongan kepada sesamanya, Tuhan melihat. Tuhan melihat dan memberkati orang-orang yang menolong, yang memerdekakan, yang melepaskan orang lain. Ayat yang terakhir, ayat 18. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Artinya setiap kebaikan, setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan melihat dan Dia akan bekerja memberkati kita akan segala yang kita kerjakan. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang memerdekakan, karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui firman-Mu hari ini. Engkau telah melepaskan kami dari perbudakan dosa. Kami telah Engkau angkat menjadi orang yang merdeka. Biarlah kami berdiri teguh dan tidak goyah dalam kemerdekaan kami. Memaknai kemerdekaan kami melalui perbuatan baik, menolong sesama kami, membantu mereka yang lemah, dan menolak dengan tegas segala bentuk penindasan, perbudakan di tengah kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah Engkau tebus. Kami menikmati berkat dan sukacita dari Tuhan melalui karya yang baik, memberi diri kami untuk senantiasa hidup di dalam hal yang berkenan kepadamu. Berkati seluruh jemaat. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan. Jika ada yang sakit, ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang sedang dalam duka cita, kami mohon Engkau melawat mereka, memberikan berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Berikan jalan keluar sehingga mereka mampu menanggung dan keluar dari persoalannya. Mereka bersyukur karena Engkau menyertai. Berkati juga Tuhan para parhaladoni di gereja-Mu ini. Berkati keluarganya. Kami percaya melalui pelayanan yang telah mereka lakukan selama ini menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati mereka, berkati pelayanannya. Berkati juga Tuhan bangsa kami yang telah bersukacita. Kami bersyukur kami boleh sampai ke usia 75 tahun merdeka. Biarlah Tuhan kami sebagai orang yang merdeka bertanggung jawab atas kemerdekaan kami. Berkati pemimpin negara kami sehingga mereka berhikmat memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Ya Tuhan, bagi gereja-gereja yang bergumul, yang bermasalah, terutama gereja HKBP di beberapa tempat yang bergumul, Tuhan kami mohon Engkau melawat mereka, memberikan damai di hati mereka sehingga seluruh jemaat-Mu bersukacita, memuji, memuliakan Engkau. Inilah doa permohonan kami
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 dan mengumpulkan persembahan.